Assalamualaikum. Kita masuk ke sesi 2 entrepreneurship. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masuk ke mata kuliah entrepreneurship chapter 2 atau sesi 2. Di sesi ini saya akan mengajak teman-teman membahas mengenai cash flow kuadran. Jadi materi sesi ini sesungguhnya merupakan rangkuman dari buku Cash Flow Quadrant yang ditulis oleh penulis yang sangat terkenal, Robert T. Kiyosaki. Jadi beliau penulis banyak buku yang menjadi bestseller. Salah satunya adalah Cash Flow Quadrant. Sedikit mengulang di sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan dari kewirausahaan, dari entrepreneurship. Kali ini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengenai cash flow quadrant. Sebelum saya masuk ke buku cash flow quadrant itu, saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba membandingkan resiko seorang pekerja dan pengusaha. Risiko minimal antara pilihan menjadi seorang pekerja dan menjadi seorang pengusaha adalah jika teman-teman menjadi seorang pekerja, atas sebuah kesalahan minimal teman-teman diberikan SP, surat peringatan. Sedangkan jika teman-teman sebagai seorang pengusaha, risiko minimalnya adalah teman-teman rugi kecil atau ya paling tidak impas. Itu adalah perbandingan risiko minimal antara pekerja dan pengusaha. Kira-kira kalau risiko sedangnya apa? Kalau teman-teman sebagai seorang pekerja, risiko sedang seorang pekerja adalah kena PHK. Karena sebelumnya sudah kena SP ya. Jadi sedangnya adalah kena PHK. Sedangkan kalau teman-teman menjadi seorang pengusaha, risiko sedangnya adalah rugi besar. Sudah bukan rugi kecil lagi, rugi besar. Lalu apa risiko maksimal kalau teman-teman memilih sebagai seorang pekerja? Risiko maksimalnya adalah teman-teman tidak dapat kerja lagi. Misalkan karena kecelakaan kerja misalkan. Itu adalah risiko maksimal sehingga teman-teman sudah tidak bisa bekerja lagi. Sedangkan kalau teman-teman sebagai seorang pengusaha, maka risiko maksimalnya adalah bangkrut. Bukan cuma rugi, bangkrut. Jadi ini kira-kira adalah perbandingan risiko jika teman-teman memilih sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang pengusaha. Kalau ini kita bicara risiko, berikutnya yuk kita coba bicara mengenai manfaat. Perbandingan manfaat antara pekerja dan pengusaha. Apa manfaat minimal? Sebagai seorang pekerja, manfaat yang paling standar, yang paling normatif, minimal, tentu teman-teman dapat gaji dan tunjangan. Tapi kalau teman-teman sebagai seorang pengusaha, manfaat minimalnya paling tidak teman-teman dapat keuntungan, dapat laba usaha. Sebaliknya, manfaat maksimal jika teman-teman menjadi pekerja, gaji tunjangan sudah dapat. Karena memang pekerjaannya atau hasilnya menjadikan bisnis perusahaan bagus sekali, sehingga manfaat maksimalnya teman-teman dapat bonus. Nah, apa manfaat maksimal jika teman-teman memilih menjadi seorang pengusaha? Manfaat maksimalnya adalah teman-teman jadi punya aset. Teman-teman punya usaha klinik atau apotek. Minimalnya teman-teman punya laba.
Laba terkumpul terus, lama-lama teman-teman punya aset. Punya gedungnya, punya kendaraannya. Kumpulan dari keuntungan-keuntungan itu. Sedangkan kalau teman-teman memilih menjadi pekerja apoteknya, tentu harapannya tiap bulan dapat gaji tunjangan, maksimalnya kalau perusahaannya untung dapat bonus. Jadi kira-kira itu perbandingan manfaat jika teman-teman memilih dalam posisi pekerja atau sebagai seorang pengusaha. Kita lanjutkan. Sekarang kita udah mulai masuk cash flow kuadran. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini khusus saya ambil dari bukunya Robert T. Kiyosaki. Jadi buku itu mengajak kita melihat dari sudut pandang dari mana seseorang memperoleh penghasilan. Robert Kiyosaki membagi dalam 4 kuadran. Kuadran kiri atas adalah kuadran E, employee, pekerja. Oke. Lalu di kiri bawah self-employed, S, pekerja lepas. Jadi saya ulang sedikit. Di kuadran sebelah kiri itu ada 2. Yang di atas E, pekerja atau employee. Yang di bawah adalah S, pekerja lepas, self-employed. Lalu sumber penghasilan berikutnya yang di sebelah kanan, B. Apa itu? Pemilik usaha, business owner. Ya, jadi di sebelah kanan itu ada B, business owner, dan satu lagi adalah I, investor. Jadi Robert Kiyosaki memilah dari mana sumber penghasilan seseorang. Dia membagi menjadi 4. Penghasilan sebagai seorang pekerja, lalu penghasilan sebagai seorang pekerja lepas, lalu penghasilan sebagai seorang pemilik usaha, lalu juga penghasilan dari seorang investor. Kira-kira teman-teman ada di kuadran mana? Biasanya di dalam kelas-kelas yang saya temui, biasanya yang banyak di kiri atas, di employee. Dengan teman-teman ikut mata kuliah ini, saya tidak memprovokasi teman-teman untuk harus pindah kuadran dari employee ke self-employed, dari employee ke business owner atau investor. Tapi paling tidak yang saya ajak ke teman-teman adalah teman-teman mulai memikirkan menambah kuadrannya. Tapi kalau memang suatu hari teman-teman melihat bahwa peluang di kuadran lain itu jauh lebih menarik dari kuadran E, employee, tentu saya persilahkan. Akan tapi sekali lagi, saya tidak mengajak teman-teman untuk langsung pindah. Tapi saya mengajak teman-teman untuk menambah wawasan, menambah motivasi, menambah semangat agar suatu hari dalam waktu yang paling dekat tentunya menambah kuadran. Jadi tidak hanya terbatas di kiri atas, di employee saja. Silahkan ke kanan, silahkan ke bawah, silahkan ke kanan bawah seperti itu. Atau bahkan empat-empatnya. Nggak ada yang tidak mungkin. Oke. Jadi ini deskripsinya. Kalau E itu adalah employee, pekerja. Jadi Anda itu punya bos, Anda punya rutinitas. Seakan-akan pekerjaan itu untuk memperkaya bos.
Contoh teman-teman menjadi pegawai, menjadi PNS, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya adalah self-employed. Jadi teman-teman bekerja sendiri. Tapi kalau tidak bekerja, ya nggak dapat uang. Contoh artis, penyanyi, olahragawan, dokter, pengacara. Dokter dalam arti kalau dia sebagai praktek di rumah ya, bukan sebagai karyawan PNS atau sebagai dokter di rumah sakit ya. Jadi self-employed bekerja lepas adalah kalau dia tidak bekerja maka dia tidak mendapatkan uang. Definisi berikutnya adalah business owner, pemilik usaha. Tapi teman-teman harus catat, yang dimaksud dengan pemilik usaha adalah jika teman-teman sudah mempunyai sistem dan orang yang bekerja kepadanya. Contoh sederhana, kalau teman-teman punya usaha martabak misalkan, lalu teman-teman sendiri yang memasaknya, mengolahnya, menjualnya, sehingga kalau suatu hari teman-teman berhalangan, konter martabaknya tidak buka dan tidak berjualan. Itu namanya belum business owner. Teman-teman sesungguhnya masih menjadi employee. Jadi yang disebut business owner adalah kalau teman-teman berhalangan pun usaha itu sudah bisa berjalan sendiri. Jadi misalnya teman-teman buka martabak, lama-lama berkembang dan teman-teman punya karyawan sehingga teman-teman buka usaha baru lagi di tempat baru. Artinya teman-teman sebagai seorang pekerja bikin martabak, tapi juga pemilik bisnis martabak karena ada counternya yang telah diserahkan kepada orang lain. Jadi kalau teman-teman masih mengerjakan semuanya sendiri, itu masih belum business owner, itu masih employee. Lalu deskripsi di kanan bawah ada investor. Nama juga seorang investor, uanglah yang bekerja untuk teman-teman. Jadi teman-teman tidak bekerja, tapi teman-teman dapat penghasilan. Contohnya teman-teman punya deposito, investasi berupa deposito. Teman-teman tidur, teman-teman liburan, teman-teman bekerja, teman-teman apapun yang Anda kerjakan, Anda tetap memperoleh penghasilan dari investasi Anda. Itulah yang dimaksud dengan uang bekerja untuk Anda. Dan itu didapatkan jika teman-teman menjadi seorang investor. Jadi ini adalah deskripsi dari keempat kuadran tadi. Kiri atas ada employee, kiri bawah ada self-employee, kanan atas ada business owner, kanan bawah ada investor. Teman-teman sudah bisa membedakan ya. Lanjut. Ini kira-kira yang dimaksud dengan urutan cara kerja kelompok kuadran kiri. Jadi seseorang bekerja, mendapatkan penghasilan atau uang, lalu dipakai untuk kebutuhan hidup. Bedanya yang dengan kuadran kanan, di sana ada business owner, di sana ada investor. Sedikit bedanya adalah dia bekerja, diinvestasikan berupa aset-aset yang produktif, dan aset produktif itu memberikan penghasilan. Jadi penghasilannya bukan langsung dari pekerjaan dia, tapi dari aset produktifnya. Itu yang membedakan. Bisa dibayangkan bedanya? Jadi kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini, kalau kuadrat kiri, kalau kelompok pekerja atau pekerja lepas, pokoknya dia kerja, dapat gaji, dipakai buat hidup. Kerja lagi, dapat gaji, dipakai buat hidup. Terus muter seperti ini. Nah, kalau yang kuadran kanan, pemilik usaha dan investor, dia bekerja, hasil pekerjaannya dijadikan aset-aset yang produktif, dia belikan rumah, rumah itu disewakan, sehingga dari aset yang berupa rumah itu dia mendapatkan penghasilan. Penghasilan dari asetnya dia itu dipakai untuk hidup. Itu bedanya. Oke.
Pertanyaan saya kepada teman-teman, mungkin nggak sih seseorang itu berada dalam 4 kuadran dalam saat yang bersamaan? Jadi, apakah mungkin seseorang itu berada dalam 4 kuadran dalam saat yang bersamaan? Jawabannya mungkin. Kenapa mungkin? Contohnya seorang dokter. Seorang dokter sebagai seorang pegawai rumah sakit, entah PNS ataupun bukan, berarti dia sebagai seorang employee, pekerja. Pagi dia berangkat ke kantor, dia sebagai pekerja. Sorenya dia praktek, sebagai dokter dia praktek. Di sini dia sebagai self-employed, pekerja lepas, di mana ditandai dengan apa? Kalau dia tidak bekerja, dia tidak mendapatkan penghasilan. Waktu demi waktu, akhirnya dokter tersebut mengembangkan menjadi penghasilannya, dia kembangkan menjadi seorang business owner, pemilik usaha. Sehingga sekarang dia dalam 3 kuadran yang berbeda. Employee, self-employed, dan business owner. Misalkan dia bikin apotek atau dia bikin klinik seperti itu. Nah, terakhir, misalkan dokter itu dari hasilnya selama ini dia investasikan ke deposito. Berarti dia seorang investor. Tanpa dia bekerja, aset dia yang dia investasikan dalam deposito memberikan penghasilan dia berupa bunga deposito. Ini contoh bahwa seseorang bisa berada di lebih dari 1 kuadran atau bahkan di ke-4 kuadran sekaligus. Saya ulang statement saya sebelumnya, saya tidak mempengaruhi teman-teman untuk pindah kuadran dulu. Tapi yang saya ajak adalah teman-teman sudah punya wawasan baru bahwa suatu hari teman-teman menambah kuadran. Bisa ke self-employed, bisa ke business owner, bisa sebagai investor. Saya yakin Anda bisa. Berikutnya ada pertanyaan. Bagaimana cara mempercepat pergeseran kuadran? Karena rata-rata teman-teman adanya di kuadran kiri atas, employee. Nah, bagaimana cara teman-teman bisa mempercepat pergeseran kuadran ke kanan sebagai business owner ataupun sebagai investor? Yang pertama, teman-teman bisa mencari sosok idola. Seperti yang sering terjadi, kalau kita punya idola, maka kita akan meniru apapun yang dilakukan idola kita. Nah, kalau kita sudah menemukan sosok idola itu, barangkali bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi contoh bagaimana cara kita mengikuti kisah suksesnya, sehingga yang semula Anda berada di kuadran kiri, maka sangat mungkin Anda bisa pindah atau menambah kuadran ke kanan. Yang semula employee saja, karena dilihat tetangganya ada yang kok enak ya, dia di rumah aja tapi ekonominya bagus. Oh, kalau gitu ternyata saya ikut caranya dia lah. Tidak hanya mengandalkan dari gaji saja, saya ikut barangkali misalnya beternak atau apa. Itulah gunanya kita mencari sosok idola, wirausaha, entrepreneur yang kita idolakan. Itu cara pertama untuk mempercepat pergeseran kuadran. Atau kalau teman-teman mau praktis,
teman-teman juga bisa memilih opsi membeli waralaba. Di sekeliling kita tentu banyak sekali pilihan usaha waralaba. Di bidang kuliner, di bidang pendidikan, di bidang kecantikan, di bidang otomotif, banyak sekali waralaba di sekeliling kita. Pertanyaannya, apa iya syarat untuk membeli waralaba di bidang kuliner adalah Anda harus bisa masak? Tentu tidak, bukan? Apa iya syarat membeli waralaba di bidang otomotif Anda harus seorang mekanik misalkan? Tentu tidak. Itulah kenapa membeli waralaba menjadi sebuah opsi untuk mempercepat pergeseran kuadran. Karena tanpa kemampuan teknis pun Anda sesungguhnya bisa menjadi pengusaha di bidang itu. Contoh tadi saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kebab Raffi yang juga dijual franchise-nya. Tentu syarat membeli franchise kebab Raffi tidak harus pintar masak. Karena jika Anda beli franchise-nya, lalu karyawan Anda di training, langsung kita menjadi pengusaha. Jadi waralaba itu dihandle oleh karyawan kita yang sudah di training oleh waralaba yang kita beli, sudah jalan tanpa kita mempunyai kemampuan teknis memasak ataupun mengolah produk itu. Itu cara mempercepat pergeseran kuadran dengan cara membeli waralaba. Berikutnya adalah gabung di pemasaran jaringan. Karena ini sebuah sistem yang biasa terjadi, sehingga teman-teman tinggal mengikuti sistem yang ada saja. Mungkin kita lebih familiar dengan istilah MLM. Nah, terakhir adalah bagaimana cara mempercepat pergeseran kuadran dengan cara dipaksa karena kondisi. Banyak dari kita yang sesungguhnya sudah masuk dalam zona nyaman, comfort zone. Akan tetapi kadang-kadang kita harus memaksa atau bahkan dipaksa. Banyak kisah orang yang setelah dipaksa keluar dari kondisi, misalkan karena PHK, perusahaannya pilot dan yang lainnya, rupanya setelah dipaksa justru dia bisa sukses di dunia yang baru menjadi seorang pengusaha. Jadi pergeseran kuadran itu kadang-kadang memang harus dipaksa agar keluar dari zona nyaman. Itu kira-kira 4 cara mempercepat pergeseran kuadran agar teman-teman tidak fokus berada di kuadran kiri saja, tapi bisa ke kiri bawah, kanan atas maupun kanan bawah. Jelas ya? Oke. Ini adalah penghalang menjadi wirausaha. Rasa ketakutan yang lebih besar, ketidaktahuan untuk memulai, malas mencoba, ketiadaan modal, selalu menunggu datang peluang. Saya harapkan setelah teman-teman ikut mata kuliah ini bisa teman-teman skip, bisa teman-teman lewati penghalang menjadi wirausaha. Kita belajar bareng-bareng ya. Lalu ada 3 alasan salah menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang entrepreneur. Apa itu?
kalau teman-teman alasannya menjadi seorang entrepreneur adalah karena teman-teman pengen cepat kaya. Tidak ada salah dengan kata-kata kaya, tidak ada salah. Tapi yang kita tekankan adalah kata-kata cepat. Teman-teman harus ingat bahwa semua harus melalui proses. Tidak ada yang instan. Jadi, saya khawatir kalau teman-teman alasannya menjadi entrepreneur adalah cepat kaya, saya khawatir teman-teman tidak siap kalau ada cobaan atau ada hambatan. Karena entrepreneur yang sekarang sukses, yang sekarang di atas, saya yakin mereka pernah merasakan kegagalan itu. Jadi kesuksesan mereka bukan datang tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses panjang yang mereka lalui dalam proses yang lama. Sehingga kalau teman-teman mengedepan kata cepat, saya khawatir Anda tidak siap lari maraton untuk mencapai kesuksesan sebagai seorang entrepreneur. Alasan salah yang kedua adalah kalau teman-teman menjadi entrepreneur cuma gara-gara punya alasan saya tidak suka diperintah. Karena apa? Pada saat teman-teman bekerja, bos Anda, atasan Anda hanya satu. Sehingga teman-teman cukuplah hanya melayani satu pimpinan itu saja. Tapi begitu Anda menjadi seorang entrepreneur, justru sesungguhnya Anda menjadi pelayan banyak orang. Pelayan konsumen, pelayan vendor, pemasok maksud saya, pelayan karyawan, terutama di hari-hari pertama Anda membangun usaha. Kalau suatu hari sudah sukses, sudah punya karyawan, tentu mungkin memang agak berbeda. Tapi Anda harus tahu bahwa begitu Anda menjadi pengusaha, sesungguhnya bos Anda banyak. Konsumen Anda itu juga bos. Buktinya apa? Mereka minta barangnya kualitasnya yang baik, harganya murah. Mereka minta kepada Anda sebagai seorang pengusaha untuk menyediakan barang sesuai dengan apa yang mereka maui. Kualitas bagus, harga murah. Itulah bos Anda yang namanya konsumen. Pemasok. Pemasok minta harga yang terbaik, pembayaran terbaik. Yang mau tak mau Anda harus layani, seakan-akan pemasok itu juga bos Anda juga. Karyawan, meskipun Anda sebagai seorang bos, sesungguhnya Anda juga harus melayani karyawan itu agar karyawan itu betah kerja di Anda. Ya, jadi itu adalah alasan kedua yang salah jika Anda menjadi entrepreneur dengan alasan tidak suka diperintah, pengen jadi bos bagi diri sendiri. Karena sesungguhnya begitu Anda jadi entrepreneur, bos Anda banyak sekali. Berikutnya alasan ketiga. Saya mau jadi entrepreneur karena saya ingin punya banyak waktu luang. Ini adalah alasan ketiga yang salah. Karena apa? Jika Anda sebagai seorang pekerja, relatively Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Sampai rumah, bisa dikatakan Anda sudah tidak bekerja. Sedangkan pada saat Anda menjadi seorang entrepreneur, wirausaha, sesungguhnya adalah bekerja sepanjang waktu. Terutama pada saat awal-awal Anda merintis usaha. Karena datangnya konsumen nggak tahu jam berapa, pemasok datangnya nggak tahu jam berapa. Karyawan sudah pulang tapi masih harus melayani konsumen misalnya. Jadi sesungguhnya di saat Anda memilih sebagai seorang entrepreneur,
Anda bekerja sepanjang waktu. Nah, ini adalah 3 alasan salah menjadi entrepreneur. Ingin cepat kaya, karena tidak suka diperintah, dan karena ingin punya banyak waktu luang. Hindari alasan-alasan ini. Seperti biasa, di slide terakhir saya selalu menyampaikan quotes yang selalu dengan doa dan harapan menjadi semangat dan motivasi teman-teman terkait dengan dunia wirausaha. Hari ini saya menyampaikan mengenai pecundang adalah mereka yang selalu menutupi kegagalan. Sedangkan kalau pemenang adalah orang yang selalu belajar dari kegagalan. Dan saya yakin teman-teman semua adalah pemenang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.